Gini. Oke, Boleh? saya izinkan. Oke. Jadi gini, itu kan teori lah, buku dari survei. Saya dari kenyataan, dari ngobrol sama sinden-sinden, dalang-dalang. Demokrasi itu ternyata siapa boleh apa, si anu boleh anu, asal sesuai dengan apa yang sudah dianu. Itu menurut dalang-dalang sinden-sinden itu. Nah sekarang pertanyaanku, saya agak 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 keberatan sama tadi, sama yang bahwa aku dari mungkin yang bahwa kenapa harus curang-curang karena kalah. Eh, enggak, Godari mungkin. Aku enggak merasa kalah, enggak merasa itu Bang Godari. Karena aku nyoblos, aku coblos. Daripada katanya supaya enggak dipakai orang. Karena aku juga enggak ngerti siapa yang paling layak. Gitu loh. Jadi, tapi aku ikut merasa kecewa dan meskipun Bang Iqbal bilang, Haikal bilang dari dulu ada kecurangan, tapi entah karena aku sekarang makin tua, makin sensitif, kok rasanya ini kecurangannya terasa banget gitu loh. Yang ini gitu loh. Sangat terstruktur, sangat masif dan aku koreksi tadi Bang Godari, Pak Mahfud memang bilang setiap yang kalah pasti bilang curang-curang, tapi dipotong ada kelanjutannya. Tapi waktu aku jadi hakim MK, aku pernah membatalkan hasil pemilu di sini ada gitu. Pak Mahfud bilangnya gitu. Oke, sekarang pertanyaan untuk Godari. Ini menyambung sama Rocky, supaya ini kualitatif. Aku kenal Rocky waktu di Kompas, dia gak kenal aku, tapi dia sudah sering nulis di Kompas, kolom Kompas. Waktu itu naik lift, dok, dan mobilnya masih biasa-biasa aja gitu. Terus kira-kira 3-4 tahun yang lalu waktu sama-sama datang ke ulang tahunnya Bu Mega, sudah Alphard. Gitu loh. Iya Kodari gitu loh. Gitu loh. Wah sudah kaya ini. Terus dan kemarin guyon taruhan sama EF Saifullah Fatah. Makanya dia nggak datang mungkin takut sama Kodari gitu. Jadi taruhannya Alphard. Kalau menang satu putaran taruhan Alphard. Saya sekarang ngomong gini. Kenapa Kodari sangat membela Jokowi? Jangan dipotong dulu. Bahasanya, saya sering mengatakan, kenapa ada orang yang cita-citanya tercapai atau enggak? Semua orang punya cita-cita. Rata-rata orang yang cita-citanya tercapai itu setiap ketika dia bercita-cita seperti orang marah. Mata, ucapan, pikiran, tindakan menuju cita-cita itu. Itu akan tercapai. Nah ketika Kodari membela Jokowi itu bahasa tubuhnya dari mata sampai itu. Nah saya karena sudah kaya apalagi main saham. Pasti sudah kaya. Aku nggak yakin hanya digerakkan oleh duit. Sorry. Aku banyak umurku udah 62 tahun sekarang. Nggak ada orang-orang yang bisa sedemikian hanya karena digerakkan oleh duit. Pertanyaanku, memang kalau bukan Jokowi yang memimpin negeri ini akan rusak kalau dipimpin yang lain. Karena drivingnya gitu loh pertanyaanku. Mungkin Ya, dia enggak kalau itu kita hargai. Coba bisa enggak kalau bukan Jokowi yang memimpin akan rusak negeri ini. Aku melihat getaran, aku bisa merasakan itu. Energi saya besar gitu besar, ya. Oh, iya. Beda sama indikator, sama indikator, Burhan. Burhan. Iya. Itu ngebela tapi enggak aku sama Denny DA juga kenal, tapi enggak sampai rambutnya geter enggak. Coba jelaskan. Pertama memang jiwa aktivis saya kan memang kuat. Enggak semua orang kan punya jiwa aktivis kan Bang. Seperti enggak semua orang punya jiwa dalang gitu. Seperti enggak semua orang bisa nyanyi. Ya, jadi saya kira itu penjelasan paling sederhana. Memang energi aktivisme saya tuh kuat. Itu yang pertama. Yang kedua buat saya ya boleh setuju atau tidak ya. Moral tertinggi buat saya adalah keselamatan bangsa dan negara. Yang kedua adalah Indonesia harus jadi negara maju. Dan saya melihat bahwa orang yang punya punya perencanaan, punya pemikiran yang paling konkret mengenai Indonesia negara maju 2045 itu adalah Pak Jokowi. Dengan rumusan-rumusan strategi program pembangunan dia. Dan saya percaya dengan teori-teori itu dan saya berharap memang ada orang yang akan berkomitmen untuk melanjutkan itu. Itu penjelasannya Bang. Sebelum ke Rocky, Pak, aku kan kerjaanku berimajinasi. Ya, kerjaanku kan berimajinasi. Iya. Butet juga berimajinasi. Bahkan Butet Tirtajasa ngomong, apa yang dilakukan Pak Jokowi di luar imajinasinya. Padahal kita ini pekerjaannya sudah berimajinasi, apalagi bagi orang awam. Jadi mulai dari MK keputusan itu itu Pak Jimli memang mengatakan itu tapi tidak di forum resmi, itu di YouTube.
yang Ghibli. yang saya tagih. Gitu. Itu jadi aku sendiri gak punya imajinasi bahwa habis diumumkan jadi wakil presiden, jenderal-jenderal pati-pati itu ke Solo semua. Jadi kayak show off, kayak di luar imajinasiku gue dari serius. Yang Tapi sih apa? Apa tadi yang diceritakan tuh apa sih? yang diceritakan, oke, memang nggak ada pilihan lain kecuali Jokowi untuk mengantar. Jadi pilihannya keselamatan bangsa dan negara. Aku berusaha percaya itu gitu loh. Tapi bagaimana dengan tata cara untuk ke situ? Jadi Saya melihat fine saja ya soal MK misalnya. Pertama buat saya itu kan suatu pengadilan norma gitu ya. Yang norma itu kemudian bisa berlaku kepada siapa saja. Itu satu. Yang kedua menurut saya ya walaupun Bang Rocky tadi mengatakan ada satu kekuatan di atas MK yang kemudian mengkooptasi dan mengatur bukan saya semuanya. bilang, itu Ghibli yang bilang. Oke Bang, anggaplah itu teorinya Ghibli ya. Kalau teori itu keputusannya. Menurut saya tidak. Bagaimana itu bunyinya Menurut saya begitu? tidak. Ya menurut saya tidak kan bahwasanya kemudian Pak Ghibli punya keputusan seperti itu kan bahwasanya bisa salah dan saya bisa punya penilaian. Hemat yang salah yang mana? Bahwa keputusan mengenai gini, ada 9 hakim MK yang memutuskan perkara 90 itu. Nah, saya percaya bahwa 9 hakim itu punya analisa, punya pemikiran, punya kompetensi untuk sampai kepada kesimpulan mereka masing-masing. Yang kesimpulannya itu kurang lebih 4 banding 5 gitu loh. Di mana mayoritas itu kemudian mengabulkan permohonan itu gitu loh. Ini semua kan juga adalah orang-orang yang pendidikannya di situ, pengalamannya di situ, kompetensinya di situ. Bukan Mereka soal itu. melalui proses MK. seleksi Ini soal untuk sampai pada titik itu. M. Jangan Soal dikatakan bahwa seolah-olah semua keputusan mereka itu berdasarkan instruksi dari satu tombol, kan enggak gitu loh. Iya, Termasuk misalnya buat saya begini, Anwar Usman ngobrol dengan sesama hakim konstitusi. Jangan terlalu panjang. Itu biasa saja Bang. Ada mungkin. Enggak, beliau ini kan nanya sama saya, jadi saya jawab. Dalam 3 jam ini ada 2 jam loh. Enggak, masalahnya kan semuanya nanya sama saya Bang. Iya. Semuanya masalahnya nanya sama saya. Tapi semuanya kan nanya sama saya, jadi ya saya jawab Saya Bang. ingatkan Mohon juga maaf Pak nih, Bang. Kani. Izin Bang, nih kalau diruntut ya, kenapa saya ngomong? Tadi saya diam, tapi beliau nanya sama saya, ya saya jelaskan lah. Tak tambah Pak, Ini saya koreksi menjawab. dikit. Bukan hanya 2 jam. Tambah 1 jam lagi, karena 1 jam lagi itu dulu waktu ngomong tanggal 20 Mei tahun 2022. Ngomong juga di tempat ini juga, ingat gak Bang Kodari ketemu saya di sini? Lupa. Lah ada. Digitalnya ada waktu itu udah ngomong Saya panjang. selesaikan sampai situ aja ya. Jadi Iya. kira-kira saya udah menjawab ya Bang ya? Oke, Apa makasih Bang ya. Roy? Apa Itu ucapannya? ngomong panjang kalau 3 periode, pasti 3 periode. Cukup. Ya, namanya konsultan begitu. Order by Oke, saya order. habis. Ya oke. Waktu habis tapi Anda boleh nambah. Saya 1 menit aja. Enggak, kesimpulan dari Oh, dia. iya. Oke. Nggak, soal IP tadi saya koreksi. IP itu tidak bisa Bang Hekal menunjuk IP yang lain. IP itu unik teknik Bang Karni. Jadi saya tidak mau disalahkan soal yang IP itu karena ini benar dan ini adalah bukti nyata di digital forensik Bang. Thank you. Itu aja. Baik. Ya ini soal, oke jadi saya ambil aja bagian itu. Soal hubungan antara moral dan teknologi itu kan. Jadi soalnya ada di situ. Anda percaya pada teknologi, oke. Tetapi selalu ada semacam second thought itu. Setelah jejak buruk dari teknologi itu diperlihatkan. Bahkan contoh yang paling dramatis adalah waktu hidrogen bom diledakkan. Dan setelah itu baru Einstein menulis surat permohonan maaf itu. Karena Manhattan Project-nya itu menghasilkan penderitaan manusia itu. Itu bagian yang tragis dari sistem peradaban kita. Bagaimana teknologi itu dibebas nilaikan tuh. Sekarang sama halnya tuh orang bilang ya itu tunggu aja teknologinya, itu komputasinya tuh. Dan komputasi masih bermasalah, balik lagi pada manual tuh. Nah orang percaya pada manual. Sebetulnya teknologi lebih tidak mungkin berbohong daripada yang manual. Lalu dianggap ya itu cuma alat bantu yang rekap itu kan. Seolah alat bantu itu nggak penting. Kalau Kodari kesulitan bernapas, alat bantu pernapasan justru menjadi vital, menjadi penting itu. Kan itu dasarnya kan. Jadi sebetulnya kenapa disebut dia sekedar alat bantu? Ya karena ketahuan alat itu bukan untuk membantu hak publik,
tapi untuk membantu kecurangan. Terima kasih. Baik, baik, cukup. Mas Iwo masih ada tambahan? Oh ini terakhir. Iya, udah terakhir. Apapun yang terjadi, apakah sampai Oktober ini tidak terjadi apa-apa atau setelah Oktober lancar terus, tapi apapun yang terjadi, saya tetap yakin pada teori Jawa kuno bahwa ada kolotido, naik kolo bendu, habis itu pasti ada kolo subo. Kolotido itu keedanan individual, kolo bendu itu keedanan kolektif, kolo subo itu pencerahan. Karena aku dari matematika juga. Karena aku dari matematika dan dari teknik sipil, dua-duanya nggak selesai. Aku tahu ada teori chaos tepat dengan ini. Di mana ada chaos, Kodari, dikatakan bahwa kita sebetulnya, kita nggak perlu diskusi-diskusi begini. Akan ada energi internal di dalam chaos itu yang akan mengembalikan keadaan stabil. Tanpa kita harus ngomong kayak gini. Akan ada sendiri nanti cekcok-cekcok sendiri di kalangan itu. Setuju? Oke, ya. Memang siklusnya begitu, order disorder. Jadi kapan? Chaos, kosmos. Jadi kapan cekcoknya Setuju. ini? Hah? Cekcoknya kapan ini? Cekcoknya? Ya. Yang mana yang cekcok? Itu kemarin kontestasi. Setelah ini rekonsiliasi, kosmos lagi.